Ati katya tirta kang suci Kawistara japa mutra kondang dadi pepadang palilahing sang hyang wenang nawa dewa jawata talisantika bawana Prasida Sidikara ing sasana asmara laya Sri Narendra Kala Seba Winisuda ing gegono datan kingsir sewu warsa rumeksa ingsun lakunista ngayawara Pemirsa Cahaya Batin, kelawan hari ini adalah pagelaran wayang aksara Jawa yang mengajak sebuah bangsa sadar tentang pintu gerbang kesadaran bangsa, di mana kita sekarang mulai belajar tentang nilai-nilai keluhuran aksara Jawa. Rahayu, rahayu, linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sang yajati pangeran jiwangga kalbu samudra puputaning laku tumuju dhateng Gusti jat kang amurpa dumadi manunggaling kaula Gusti krentek ati bakal dumadi mukti insun tanpa piranti sumebyaring sukma matusarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tidak dalam pembahasan malam hari ini adalah pembacaan dari kitab aksara Jawa dari yang terakhir ngeracut busananing manungso, melepaskan egoisme pribadi manusia. Berarti melepaskan egoisme pribadi manusia. Tukul soko niat, sesuatu harus dimulai dan tumbuh dari niatan. Bayu sejati kang andalani menyelaraskan diri pada gerak alam. Guru sejati sing murui belajar pada guru nurani. Madep mantep manembah mering ilahi, yakin mantap dalam menyembah ilahi. Nyoto tanpa moto, ngerti tanpa durui, memahami kodrat kehidupan. Yo yakin marang samu barang tumindak kang dumati, yakin atas titah kodrat ilahi. Jumwing kaulolan Gusti selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya. Tukur kasani endek wiwitani untuk bisa di atas tentu dimulai dari dasar. Papan kang tanpa kiblat, hakikat Allah yang ada di segala arah. Lir handoyo pasiban jati, dari lo mengalirkan hidup semata pada tuntutan ilahi. Wujud hono tan keno kiniro, ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Sifat ingsun handulu sifatullah membentuk kasih sayang seperti kasih Tuhan. Rahayu Tatas titis titilan wibawa mendasar totalitas satu visi ketelitian dalam memandung hidup. Tumatining tatan pokang wingenanan menerima hidup apa adanya. Kersaning memahayu ning bawono, hasrat diarahkan pada kesejahteraan alam.
rosong ingsun handulusi rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Co cipta wening cipta mandulu cipta dadi arah dan tujuan pada yang maha tunggal. No nur condro gaib condro westaning gomno pengharapan manusia hanya selalu kesinarilahi. Hono urip wening suci adanya hidup adalah kehendak dari yang maha suci. Rahayu 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 kayu aeng lemah sangar songeng landak kuane mong lemah miring miang poke poning merak bagu pakaning warak sekalir natian arcom yang sekorosat temahan rahayu kabeh dadi osari rohayu ing iteran kang widodari rineksa malaikat lan sakung para rasul pinayungan hyang sukma ati Adam utekku baginda Isis pangucapku Nabi Musa panapasku Nabi Salwe Nabi Yakub pamirsaning wang Daud ing swaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami Nabi Yusuf rupeng wang Idris ing rambutku Baginda Ali kulit wang Abu Bakar gete daging Umar singge balung Baginda Ngusman sumsum ingsun Fatimah lunuwe Siti Aminah bayuning angga Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad panduluku Rasul pinayungan Adam kawa sampun pepak sakataing para nabi dadi sarira tunggal rahayu 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 sagung dumadi. Pas saking loro pansam yo bali sake ama pansam yo mirungdo welas asih pandulu saking brojo luput kati kaputi bawaneng wesi saking wisatawa setuselok galak kayu aing lemasa pemirsa, malam ini khusus adalah pagelaran wayang aksara Jawa yang tidak mempaglarkan tokoh tapi menyampaikan risalah tentang isi dari aksara. Isi dari aksara ini adalah nilai-nilai filsafat setelah kita menulis dari pengetahuan dari cahaya batin aksara Jawa 20 Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Potongo. Kita akan kembali ke Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lowo Sotodo Koroconoho. Malam ini sengaja tepatnya di Jogodolok bersama saudara-saudara, para spiritual, para pelaku, para laku, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh adat melangsungkan kilas balik aksara menuju kemuliaan dari aksara ngo. Tadi kita sudah menjelaskan ngo dari ngerajut. Semua sifat-sifat buruk mari kita hilangkan. Tepat sekali di bulan puasa, orang-orang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ini dalam rangka untuk membersihkan diri sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Semoga ini adalah bagian dari ketepatan waktu, bahwasanya orang-orang sudah sama-sama ngerti, memahami bahwa kita dalam berpuasa adalah dalam rangka
untuk membersihkan dan tidak lagi melaksanakan perilaku dan sifat-sifat buruknya. Saya akan sedikit banyak sebelum kita melaksanakan. Mas Anwar, kebetulan ini Mas Anwar, kita akan membahas tentang ngo. Tadi ada disampaikan bahwa dalam perjalanan untuk menuju hono urip wening suci, maka dari ngo ngerajut sifat-sifat buruk kita untuk kembali. Di dalam pemahaman Jawa bagaimana sebenarnya manifestasi atau penjelasannya, Mas Anwar? Selamat malam, Rayu, sugeng dalu para pamirsa sedanten senusantara. Saya coba menjelaskan sedikit mengenai aksara ngo. Yang dalam artinya melepaskan sifat kang Allah Ya, atau ngerajut usananing manungso, melepaskan egoisme pribadi manusia. Jadi sejatine kang aran ngrajut kuwi ya nyopot apa nglepas ngedalke saka awake dhewe. Kang sing sejatine bab kang ala kuwi ya wis ana kegawa bebarengan karo sifat becik kang ana ning sanjeroning manungsa. Ning kabeh kuwi ya kudu dikendhalikno lan dikuasai. Tegese dikuasai iki bab kang ala ora kudu diolo-olo, ning kudu dingerteni asal usule Allah kuwi saka sapa, ya saka Kang Maha Kuwasa, ning dudu kanggo diumbar sembarangan ana urip ning alam donya iki. Karena sejatine manungsa kuwi kudu ngajeni sak padha-padane urip, ya manungsa, ya kewan, ya tumbuh-tumbuhan, apa wae kang ana ning alam donya. Katose mengkaten ya, monyong. Oke, saya kepingin ke Bu Tina, ke Budi, Ya. Bu Titi, Ya. atau kemudian dulu. Ya. Kemudian di dalam kita melihat situasi saat ini, tadi dijelaskan melepaskan egois. Gimana cara kita dalam lagu spiritual itu bisa memahami bagaimana sih caranya melepaskan egoisme pribadi sehingga menjadi pribadi yang Jawa, Jawi, Jiwo. Udah, nggak apa-apa. Menurut pandangan saya pribadi, bagaimana kita untuk mengendalikan egoisme, setidaknya kita menginterpretasikan pada diri kita sendiri. Istilahnya kita menahan hawa nafsu. Jadi nafsu kita kendalikan sendiri. Itu adalah musuh yang terbesar kita, adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Dengan istilahnya kalau di adat orang Bali kita kenal dengan selendang, cinde, centang. Kenapa di perut mereka harus diikat? Nah, di situ mereka menurut orang Bali mengikat istilahnya cakra perut. Nah, di situ terletak juga adanya nafsu. Di bawahnya juga ada cakra sek. Nah, di situ istilahnya yang terbesar bagaimana kita mengendalikan nafsu diri kita terlebih untuk diri kita sendiri dengan cakra. Kebiasaan saya biasanya saya melakukan yoga. Ya, melakukan yoga. Di dalam yoga saya mungkin orang bisa mengartikan bisa samadhi, semedi, olah pernapasan kita. Di situ kita istilahnya kita berterima kasih
kepada Sang Maha Kuasa, kita hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan, terutama yang terpenting berterima kasih kepada Yang Maha Penguasa, berterima kasih kepada alam semesta, berterima kasih kepada leluhur, terutama kita berterima kasih. Terkadang Mas Taufik kita lupa berterima kasih pada diri kita. Setiap sama di saya melakukan, wahai diriku Dianingsih, saya berterima kasih, saya menyayangimu, saya mencintaimu, wahai diriku Dianingsih. Itu saya juga berterima kasih kepada organ-organ tubuh saya, terutama jantung yang memacu 24 jam saya bernapas. Itu. Pemirsa Cahaya Batin, berbeda dengan pemahaman sebelumnya, bahwasanya di dalam pembahasan ini kilas balik dari Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Korojonoho lebih berbicara tentang sifat-sifat yang ada di dalam. Nah, inilah yang harus dimaknai. Saya kepingin Bu Titi menambah sedikit sebelum nanti kita akan closing, karena Mas Anwar juga akan menutup sebagai pembahasan bagaimana memahami Ngo dalam prinsip tidak aktivitas di luar, tapi Ngo yang akan terjadi melepaskan egoisme yang ada di dalam. Bu Titi, mangga. Nggih, monggo. Pun niki mawon, niki sing ngerekam. Oke. Kalau saya pribadi, dengan adanya saya mengatakan ini, saya ini hanya untuk mengabdi kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Beberapa kesalahan kita dan kita selalu mengingat-ingat, jangan sampai kita lupa diri bahwa kita memuji kepada Gusti Ingkang Maha Suci. Dan kedua, dalam pribadi kita harus berhati-hati dengan siapapun, apalagi diri kita sendiri. Takut kalau kita punya kesalahan yang disengaja maupun tidak, yang tidak terasa, kita takut dengan Gusti Ingkang Maha Suci. Dari leluhur kami, saya ingin berbakti dengan semua umat kita semua, menghargai dari umat kita semua, karena orang dulu mengajarkan kita hati-hati dan waspada, lali-lali dene lingo, bejo sing eling timbang sing lali. Itu pemahamannya Bu Titi. Selama hidup saya berpasrah diri apa adanya hidup ini dengan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Matur nuwun Bu Titi. Saya minta closing statement, saran bagaimana melakukan upaya melepaskan egoisme dalam manifest hidup, karena ini berbicara jeroan. Monggo Mas. Sebelum kita tutup. Sebagai closing statement, saya akan memberikan pengalaman atau penjelasan sedikit mengenai pelepasan ego. Pada dasarnya manusia itu sama, panjenengan nggih insun, insun nggih panjenengan. Ning sejatine manungsa sejati iku ya mung wujude manungsa, kang sejatine ya sejatine Gusti. Dadi sakpadha padane manungsa ya kudu ngajeni, sakpadha padane urip ya kudu hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Tegese tan kena rubeda. Insun krasa apa kang sira rasa, insun kersa apa kang sira seja, seja nyata kang kuwasa. Kuwi sejatine janji insun marang manungsa kabeh. Saya rasa cukup jamannya mutlak. Terima kasih pemirsa Cahaya Batin, kilas balik ini di Jogodolok. Terima kasih ke Cak Ripin, Mas Wiwi, Mas Is dan kawan-kawan, Bu Titi yang sangat cantik di zamannya, kemudian zaman dulu maksudnya, kemudian dan seluruh dulur-dulur Jogodolok solidarity, nggih,
nggih. Dan Mas Anwar sebagai bini sepuh, ingkang sepuh, paling sepuh, badane nom tapi jerone sepuh. Dalam diskusi kita Cahaya Batin, kilas balik yang pertama dari Ngo adalah penanda bagaimana kita akan menuju ke aksara Kho, kemuliaan, Hono urip wening suci, menuju hidup yang suci, menuju wening yang suci, bagaimana dari Ngo. Terima kasih, semoga Cahaya Batin sebagai pintu gerbang kesadaran masyarakat bangsa Nusantara Indonesia menuju Indonesia Jaya Sakti semoga terwujud. Cukup sekian saja, bersama Cak Monyong kita akan kembali ke segmen yang lain dalam Cahaya Batin. Rayu, rayu, rayu.